Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi di pembelajaran informatika fase E SMA ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai analisis data dalam satu aspek pembahasannya yaitu mengenai privasi dan keamanan data. Seberapa pentingnya sih nanti dalam menggunakan data pribadi dan kemudian bagaimana sih proses pengamanan datanya? Nah, mari kita kupas lebih lanjut. Data pribadi. Secara pengertian, data pribadi, suatu data dikatakan sebagai data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik datanya. Contohnya, data pribadi itu bersifatnya banyak ya bentuknya, contohnya ya, yaitu ada nomor telepon, ada alamat, ada tanggal lahir, ada alamat email, ada nomor rekening bank. Nah, itu pribadi ya. Jadi, data yang melekat pada diri kalian itu adalah data pribadi. Nah, tentu saja data pribadi ini tidak sembarangan orang bisa mengaksesnya ataupun melihat ya, kecuali atas persetujuan kamu. Oke. Nah, namun di era teknologi seperti ini, dengan banyaknya data pribadi yang digunakan untuk melakukan aktivitas di internet, ada pun ancaman yang mengintai kalian, mengintai data kalian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi ketika kalian menggunakan internet secara tidak bijak, menggunakan website yang tidak terenkripsi dengan baik, kemudian dan lain sebagainya. Nah, saya punya contoh satu ya. Nah, pada waktu yang lalu, yaitu tepatnya pada bulan Mei tahun 2021 kemarin, terjadi suatu kejadian kebocoran data BPJS. BPJS tahu kan ya anak-anak, adik-adik, yaitu data keikutsertaan jaminan kesehatan milik pemerintah Indonesia. Nah, pada kasus tersebut ada pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan data BPJS tersebut. Data BPJS-nya yang tersebar yaitu berupa NIK. NIK itu nomor induk kewarganegaraan ya, itu tersebar. Kemudian ada nomor HP, ada namamu, ada alamat email, ada alamat. Nah, itu kan sangat pribadi ya datanya, sedangkan data itu bisa tersebar di media sosial waktu itu. Nah, ini juga dijual datanya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi sebagaimanapun kita berusaha menjaga data pribadi kita, ketika data kita disetorkan kepada orang lain atau pihak ketiga, baik itu pemerintahan, orang, organisasi, ya berarti kita sudah sadar bahwa nanti mungkin akan terjadi kebocoran data tersebut. Nah, namun yang perlu kalian ketahui, kalian tidak perlu cemas ya, karena sekarang pemerintah Indonesia sedang merancang undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Meskipun di Undang-Undang ITE sudah ada, namun sekarang pemerintah lebih akan menspesifikkan tentang pembahasan mengenai perlindungan data pribadi ini. Jadi, nanti data pribadi kalian yang kalian setorkan kepada pihak ketiga atau orang lain mendapat perlindungan di bawah payung hukum pemerintahan Republik Indonesia. Jadi ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan data pribadi kalian, nah kalian bisa menempuh jalur hukum untuk melindungi data pribadi kalian. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.